Asap tebal membumbung tinggi dari mobil SUV yang terbakar di kilometer 22 Tol Jakarta-Tangerang, Banten, Senin sore. Petugas Jasa Marga dan petugas damkar yang tiba di lokasi kejadian langsung memadamkan api yang melahap hampir seluruh badan mobil. Setelah 15 menit proses pemadaman, api membakar mobil SUV ini akhirnya padam. Namun khas dalam insiden pengemudi yang berusia 65 tahun tewas terbakar bersama mobilnya. Korban sebelumnya sempat akan diselamatkan sopir pribadinya yang mengiringi dengan kendaraan lain, namun korban menolak saat akan dievakuasi. Timbullah percikan api dari kap mesin kendaraan tersebut sehingga membakar kendaraan tersebut, menyebar hingga ke dalam ruang kabin. Pada saat itu saksi juga berusaha membantu untuk mengevakuasi korban, yakini dengan mengeluarkan korban dari kendaraan tersebut. Akan tetapi yang bersangkutan menolak dan memilih untuk berdoa. Akhirnya korban meninggal dunia terbakar di dalam kendaraan tersebut. Setelah dievakuasi, jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang untuk diotopsi. Dari Tangerang, Banten, Aimarani Ayunis melaporkan. 6 orang tewas dalam kebakaran rumah di Medan, Sumatera Utara. Kebakaran diduga akibat kompor meledak. Video amatir merekam detik-detik api membesar dan melahap satu unit rumah di Jalan Selamat, Medan, Sumatera Utara. Kebakaran ini terjadi saat penghuni rumah sedang terlelap tidur usai sholat subuh. Akibatnya 6 orang penghuni rumah meninggal dunia, sementara 7 orang berhasil menyelamatkan diri. Pemadam kebakaran Kota Medan menurunkan 6 unit mobil damkar untuk padamkan api. Api berhasil dipadamkan 2 jam kemudian. Kebakaran diduga terjadi akibat ledakan kompor yang terletak dari lantai dasar rumah tersebut. Terjadi kebakaran di rumah korban, yang mana korban berjumlah 6 orang. Jadi isi rumah 13. Jadi selamat 7, meninggal dunia 6. Yang meninggal dunia menantu 1, anak 5. Korban meninggal dunia telah dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Medan. Sementara korban selamat mengalami luka bakar dan mendapatkan perawatan di rumah sakit terdekat. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Polres Situbondo menggerebek rumah produksi pembuatan mercon. Polisi menemukan bahan peledak dan ratusan mercon siap edar. Polisi menggerebek rumah produksi mercon di Desa Wringin Anom, Situbondo, Jawa Timur. Penggerebekan dilakukan karena adanya laporan masyarakat tentang maraknya penjualan petasan selama bulan Ramadan. Pembuat petasan tak berkutik saat polisi menggeledah rumahnya. Ia hanya bisa pasrah saat ratusan petasan miliknya dibawa oleh polisi. Polisi juga mengamankan 3 kg bahan baku bubuk mesiu lengkap dengan alat racikan mercon lainnya. Dan dalam pelaksanaan penggerebekan kita berhasil mengamankan obat mercon sekurang lebih 3 kg, terus obat jumbonya 2 kg, dan beberapa mercon sekitar 100 mercon yang sudah diisi obat merconnya dan siap ledak. Dan juga ada beberapa kelontong mercon yang masih belum diisi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pemilik rumah produksi petasan dijerat Undang-Undang Darurat dengan ancaman kurungan penjara maksimal 15 tahun. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Anggota TNI asal Pacitan, Jawa Timur, prajurit 1 Miftahul Arifin gugur usai kontak tembak dengan kelompok separatis terorisme atau KST di Papua. Keluarga berharap korban berhasil dievakuasi agar segera dipulangkan ke rumah duka. Suasana duka menyelimuti kediaman almarhum prajurit 1 Miftahul Arifin di Dusun Kerajaan, Desa Nanggungan, Pacitan. Miftahul Arifin adalah salah satu korban tewas saat kontak tembak dengan kelompok separatis terorisme di Nduga, Papua. Ibu kandung almarhum Parmini sangat terpukul dengan wafatnya Pratu Miftahul Arifin yang merupakan putra pertama dari 2 bersaudara ini. Sang ibunda pun teringat dengan kenangan putranya yang sejak kecil bercita-cita menjadi prajurit TNI.
Namun genap 8 tahun melaksanakan tugas negara, Pratu Miftahul Arifin, anggota Konstrat, tim Badak 3 Posmugi Satgas Yonif Reader 321 GT, gugur diserang kelompok separatis terorisme di Papua. Kehilangan merasa Pak, udah bagaimana, udah tugas negara, udah kewajiban membela negara. Terus belum ada informasi ini jenazah datangnya kapan gitu? Belum. Warga masih berdatangan untuk bertakziah, sedangkan keluarga menanti kedatangan jenazah almarhum yang masih dalam proses evakuasi. Dari Pacitan, Jawa Timur, Ahmad Subehi, iNews melaporkan. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono meningkatkan operasi menjadi siaga tempur untuk memerangi KKB. Hal tersebut dilakukan usai kelompok kriminal bersenjata mengakibatkan 1 prajurit TNI gugur. Usai terjadinya kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua yang mengakibatkan 1 prajurit TNI gugur, Panglima TNI meningkatkan operasi menjadi siaga tempur untuk memerangi kelompok kriminal bersenjata KKB. Tim berhasil mengevakuasi 4 orang prajurit yang tertembak. Evakuasi itu dilakukan dengan menggunakan helikopter milik TNI. Saat ini aparat konsentrasi untuk mengevakuasi Pratu Arifin yang gugur karena terjatuh di jurang. Evakuasi belum bisa dilakukan karena cuaca buruk. Pada saat ini kita konsentrasi untuk evakuasi yang meninggal. Ada yang meninggal kemarin sudah disampaikan ya terjatuh di jurang dan ini kita usahakan untuk kita evakuasi. Ya sampai saat ini belum berhasil karena cuaca, tapi kita konsentrasi atau prioritaskan mereka-mereka yang luka, yang hari ini bisa kita angkut semuanya ke sini. Yang alhamdulillah tadi sudah kita terima dan kita akan bawa ke rumah sakit. Atas kejadian ini, Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin, meminta TNI dan Polri untuk berlaku tegas kepada kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua. Ma'ruf Amin melalui juru bicara Wapres juga meyakini rakyat Papua juga mengutuk keras segala tindakan brutal dan pergerakan kelompok kriminal. Wapres dalam hal ini meminta supaya ada langkah tegas untuk melakukan penegakan hukum supaya negara hadir di sana, supaya melakukan langkah-langkah pengamanan terhadap mereka yang melakukan keonaran separatis dan itu membahayakan negara. Oleh karena itu Wapres meminta supaya negara hadir, ya, menjamin warga supaya tetap aman bisa bekerja mencari nafkah dengan baik. TNI juga akan terus berusaha mengevaluasi operasi yang dilakukan dalam memerangi kelompok kriminal bersenjata KKB. Dari Timika, Papua, Nathan Meking, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang mahasiswa Indonesia terkena peluru nyasar akibat pertempuran yang dipicu kudeta di ibu kota Sudan, Khartoum. Kami hadirkan informasi saat lagi untuk Anda.